Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mahasiswa? Berjumpa kembali kita di modul 3, Desain Penelitian. Pada kegiatan pembelajaran 1, akan ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pendekatan penelitian, dan yang kedua, kriteria pemilihan pendekatan penelitian. Baiklah sahabat mahasiswa, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pendekatan penelitian. Dalam penelitian, kita menggunakan pendekatan dan metode. Apa itu pendekatan? Dan apa itu metode? Sahabat mahasiswa tentu sudah pernah mendengar kata-kata sensus, survei, wawancara, kuesioner. Survei dan sensus ini berkaitan dengan pendekatan penelitian, sedangkan wawancara, kuesioner itu berhubungan dengan metode. Nah, dalam pendekatan penelitian, nanti erat kaitannya dengan siapa yang terlibat dalam penelitian. Apakah semua anggota populasi terlibat dalam penelitian ataukah sebagian saja? Nah, apabila sebagian, itu apakah sebagian yang mewakili ataukah sebagian yang tidak mewakili populasi? Nah, sedangkan metode ini erat kaitannya dengan alat yang digunakan dalam penelitian. Apakah kita akan menggunakan wawancara atau kita akan menggunakan kuesioner untuk penelitian kita? Ataukah kita akan menggunakan alat yang lainnya? Baiklah sahabat mahasiswa, kita akan membahas satu persatu pendekatan penelitian pada modul ini. Yang pertama adalah sensus. Sensus ini merupakan kajian terhadap semua anggota populasi. Maksudnya di sini adalah dalam mengambil data, kita mengikutsertakan semua yang ada dalam anggota populasi. Sebagai contoh, kita akan mengambil data nilai matematika pada semester pertama. Maka peneliti akan mendapatkan data dari seluruh murid yang ada di sekolah tersebut. Ya, sehingga tidak perlu melakukan prediksi untuk menentukan nilai matematika. Karena apa? Karena data tadi sudah langsung kita dapatkan dari seluruh murid yang ada di sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini kesalahan penarikan sampel itu tidak akan terjadi. Pendekatan yang kedua adalah survei. Survei ini merupakan kajian terhadap sejumlah orang yang memungkinkan peneliti untuk memaparkan semua populasi yang diwakilinya dengan risiko terjadinya kesalahan sampel. Maksudnya di sini, dalam pendekatan survei ini yang terlibat dalam penelitian itu hanya sebagian dari anggota populasi. Nah, sebagian ini dianggap mewakili seluruh anggota populasi. Sebagai contoh, tidak semua murid yang dilibatkan ya dalam pengambilan nilai matematika, tapi yang dilibatkan hanya murid yang dianggap mewakili saja. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah kajian kelompok kecil, yaitu kajian mengenai sejumlah kecil dari anggota populasi yang tidak memungkinkan peneliti memperlakukannya sebagai wakil dari semua populasi. Maksudnya di sini yang terlibat
dalam penelitian itu hanya sebagian anggota populasi, namun tidak mewakili populasi. Nah, contohnya misalnya kita akan mengetahui nilai matematika dari kelompok murid yang berada di kelas akselerasi. Data nilai matematika ini tidak dapat mewakili nilai matematika murid secara umum, karena karakteristik murid akselerasi itu tidak mewakili karakteristik murid secara umum. Sahabat mahasiswa, pendekatan penelitian dapat juga dilihat dari teknik analisis yang diterapkan. Untuk itu dikenal ada 4 macam penelitian, yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian eksperimental. Sahabat mahasiswa, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, penelitian eksploratoris. Penelitian eksploratoris dilakukan pada saat peneliti belum tahu sama sekali seluk-beluk masalah yang akan diteliti. Nah, tujuan dari penelitian eksploratoris ini adalah untuk menambah wawasan tentang masalah yang akan diteliti. Contoh dari penelitian eksploratoris ini adalah yang dilakukan oleh universitas terbuka untuk mengetahui bagaimana mahasiswa FKIP UT ini ketika memanfaatkan tutorial elektronik atau tuton ini di awal-awal tuton ditawarkan. Yang kedua adalah penelitian deskriptif, ya, yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk memaparkan dengan rinci masalah yang akan diteliti. Contohnya pada saat guru meneliti murid-murid yang sedang mengalami kesulitan belajar. Penelitiannya dilakukan untuk melihat beragam kesulitan yang dialami dan bagaimana upaya guru tersebut untuk membantu murid-murid tersebut mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, penelitian korelasional, yaitu penelitian yang dilakukan pada saat peneliti mengkaji hubungan antar variabel dengan menganalisis arah dan besaran hubungan antar variabel serta tingkat signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Ya. Jadi contohnya seorang guru yang berusaha melihat pengaruh penerapan satu metode pengajaran tertentu terhadap tingkat penguasaan murid untuk mata pelajaran tertentu. Yang keempat itu penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang tujuannya ingin menjawab suatu masalah dengan memberikan bukti empirik. Contohnya misalnya peneliti ingin melihat hasil pembelajaran menggunakan 2 metode yang berbeda. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kriteria pemilihan pendekatan penelitian. Kita perlu memperhatikan 4 aspek sebelum kita menentukan pendekatan penelitian yang akan kita pilih. Yaitu yang pertama adalah ketersediaan data. Ketersediaan data maksudnya di sini, data yang kita perlukan itu ada atau tidak. Jika ada, di mana kita akan memperolehnya? Nah, jika tidak ada, maka kita perlu mengupayakan agar data tersebut bisa kita peroleh. Aspek yang kedua adalah alasan kebutuhan terhadap data tertentu. Jadi kita harus tahu alasannya mengapa kita membutuhkan
data tersebut. Apabila kita sudah mengetahui alasannya, maka kita baru bisa menentukan pendekatan penelitian apa yang akan kita gunakan. Aspek yang ketiga adalah populasi yang akan dijelaskan. Jadi kita harus mengetahui populasi yang akan kita jelaskan itu seperti apa. Apabila kita sudah mengetahui, maka kita akan dapat menentukan pendekatan penelitian yang kita gunakan. Aspek yang terakhir, yang keempat adalah sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Jadi kita harus mengetahui sumber daya yang kita miliki tersebut dan dapat atau tidakkah sumber daya tersebut dimanfaatkan. Sahabat mahasiswa, pendekatan penelitian ditentukan oleh tujuan penelitian. Ada dua hal yang harus kita perhatikan pada saat kita akan menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah akan memaparkan atau menjelaskan perilaku subjek penelitian? Yang kedua, apakah akan atau tidak akan melakukan generalisasi dari subjek yang akan diteliti? Ada 4 kemungkinan kombinasi jawaban terhadap dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, memaparkan subjek tanpa melakukan generalisasi. Yang kedua, memaparkan subjek disertai dengan generalisasi. 3, menjelaskan subjek tanpa melakukan generalisasi. Dan yang keempat, menjelaskan subjek disertai dengan generalisasi. Nah, kita dapat mengambil kombinasi dari keempat jawaban tersebut. Misalnya, kita mengkombinasikan jawaban yang pertama dengan keempat. Memaparkan subjek tanpa melakukan generalisasi dan menjelaskan subjek disertai dengan generalisasi. Demikianlah sahabat mahasiswa, kegiatan belajar 1 pada modul 3 ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.